Video kali ini kita akan memberikan satu tema, yaitu membicarakan kelola aset properti buat milenial. Salam sehat bahagia untuk sahabat Dr. Proman. Konten ini kita berbagi tips and trik di dalam kelola manusia, kelola uang, dan kelola bisnis secara autopilot sehingga bisnis bisa jalan sendiri dan pemilik bisa jalan-jalan. Video kali ini kita akan memberikan satu tema, yaitu membicarakan kelola aset properti buat milenial. Jadi kita paham bahwa aset properti itu merupakan salah satu opsi instrumen yang harus dimiliki di antara 5 aset yang membuat kita kaya raya. Salah satunya itu adalah aset properti. Sehingga kita kali ini untuk mengangkat tema itu sebagai salah satu topik yang kita berikan tips and trik kepada sahabat Dr. Proman semua. Kenapa aset properti yang begitu hebat gitu loh, powerful, memberikan kita itu bisa kaya raya atau mencapai tujuan keuangan, yaitu financial freedom? Karena aset properti yang dikelola dengan baik itu cenderung akan memberikan kenaikan nilai dari kita punya kekayaan yang kita miliki, yang biasa disebut dengan capital gain, dan juga akan mampu memberikan cash flow positif sebagai passive income buat kita, sehingga kita tidak perlu bekerja 24 jam karena aset itu akan bekerja buat kita. Oke, selanjutnya saya akan memberikan 7 tipsnya itu ya. 7 tips Arab Loman di dalam kelola aset properti. Yang pertama itu adalah prinsip 1, untung pada saat membeli. Jadi pada saat kita membeli properti tersebut, itu sudah memastikan bahwa kita itu memiliki keuntungan. Loh, gimana maksudnya Pak? Bukannya untuk mendapatkan satu keuntungan, properti itu justru harus saya beli dan saya jual. Oh, itu salah. Ya, itu keliru karena itulah prinsip pada umumnya. Tetapi prinsip yang ala saya itu, Arab Roman itu, harusnya prinsip pertama adalah untung pada saat beli. Jadi kita harus berupaya, harus fokus, harus berupaya maksimal untuk menemukan aset properti yang cenderung memiliki harga di bawah harga pasar. Susah Pak, kondisi sekarang itu gimana kita bisa pasti dan tahu bahwa itu berada di kondisi harga pasar? Ini coba saya berbagi sedikit. Biasanya orang akan butuh uang dengan cepat. Oke, sehingga beliau itu pada saat kondisi yang sering menyebabkan orang menjual propertinya di harga pasar itu biasanya saat resesi ekonomi. Jadi pada saat sekarang pandemi COVID dan juga resesi, itu pasti banyak orang menjual aset propertinya di bawah harga pasar. Yang kedua itu adalah pada saat pemilu atau pilkada, atau mungkin yang bersangkutan pemilik itu dalam manajemen hutangnya itu kurang jeli sehingga terjerat hutang, atau ada anggota keluarga atau siapa yang sakit. Oke, kita bukan memanfaatkan kondisi-kondisi seperti itu ya, tetapi justru kondisi itulah yang memenuhi kriteria bahwa properti cenderung akan turun di bawah harga pasar. Terus yang kedua, bisa jadi contohnya akan jual di bawah harga pasar itu adalah pada saat membagi warisan. Jadi orang itu akan cenderung menjual propertinya itu di bawah harga pasar sehingga mampu mendapatkan uang tunai dengan segera. Atau mungkin yang berikutnya itu contohnya adalah pada kondisi pembagian harta gono gini. Nah, kondisi-kondisi atau alasan-alasan dari itu, 3 itu akan menyebabkan seseorang itu menjual properti di bawah harga pasar, sehingga kita itu mampu membeli properti di bawah harga pasar sehingga mencapai prinsip 1, untung pada saat beli. Oke, prinsip kedua itu adalah cintai transaksinya, jangan cintai propertinya. Jadi kadang-kadang di antara kita teman-teman milenial, sahabat Dr. Proman semua, kita itu agak salah kaprah. Salah kaprah dalam arti kita membeli aset itu kita cintai, tapi harus kita pisahin, harus kita perjelas bahwa aset properti yang kita miliki itu adalah kategori investasi atau kategori rumah hunian kita.
Kalau rumah hunian yang menjadi idaman kita, kita jatuh cinta, tidak apa-apa. Tetapi perlu dicatat, kalau rumah yang kita huni sendiri itu merupakan rumah liabilitas buat kita. Sedangkan rumah yang kita bisa sewakan itu mendatangkan cash flow positif, itu merupakan properti aset kita. Jadi perlu prinsip kedua, yaitu cintailah transaksinya, jangan mencintai propertinya. Ada 3 prinsip atau mungkin 3 tips yang bisa saya berbagi juga di dalam kita memenuhi prinsip yang kedua, yaitu kita harus tahu apakah properti yang kita beli itu masih memiliki prospek yang bagus, atau mungkin apakah lingkungan di mana properti yang kita beli itu masih daerahnya itu masih termasuk daerah pengembangan. Caranya paling gampang, intinya pemerintah membangun jalan, membangun mall, membangun infrastruktur, daerah tersebut pasti bagus, pasti akan tumbuh. Tapi kalau misalnya berikutnya mungkin juga kita harus bisa memastikan bahwa properti yang kita miliki itu apakah mampu memberikan arus kas positif buat kita. Oke, sehingga kita itu bisa mendapatkan passive income. Prinsip kedua itu adalah cintai transaksinya, jangan mencintai propertinya. Prinsip yang ketiga, beli properti yang bisa membiayai dirinya sendiri. Jadi kita harus mampu membeli properti yang properti tersebut tidak merupakan beban buat kita selaku pemilik. Jadi properti tersebut harus mampu membiayai diri sendiri. Yaitu dalam konteks ini kita bicara beliau harus mampu mendatangkan arus kas positif ya. Jadi properti itu harus mampu disewakan sehingga mendapatkan pendapatan bulanan, pendapatan tahunan dari pendapatan sewa rumah tersebut. Dan bukan properti ini justru kita yang harus bayarin uang lingkungannya, bayarin uang listrik airnya, sehingga tidak mampu membiayai diri sendiri. Atau bahkan yang lebih luar biasa lagi, bahwa properti tersebut mampu membiayai diri sendiri dalam artian mampu membayar cicilan hutangnya sendiri. Jadi tidak perlu kita menggunakan penghasilan kita dari active income untuk melakukan pembayaran cicilan bulanan. Oke. Prinsip yang keempat, membeli secara hektaran, jual dalam kaplingan. Jadi membeli secara hektaran itu bermaksud begini, misalnya kita membeli sebidang tanah, dan kita bangun dan kita coba melakukan pemetaan, jualnya itu secara kaplingan, yaitu secara satu unit. Atau mungkin bisa juga diartikan kita membeli satu rumah kos dan kita sewakan itu dalam bentuk kamar-kamar. Nah itu loh, kira-kira begitu ya tips and triknya. Atau satu ruko itu udah kita beli, selain bangun rumah kos, sekarang itu juga lagi tren co-working space. Jadi kita itu juga bisa membangun atau merenovasikan menjadi co-working space, menjadi ruangan-ruangan, menyediakan sarana prasarana sehingga orang-orang penyewa itu yang membutuhkan perkantoran bisa sewa sebagai office-nya mereka. Prinsip yang kelima, jangan membeli properti baru. Ayo, mohon maaf ke para properti developer, saya tidak menyarankan untuk membeli properti baru. Karena cenderung membeli properti baru itu, properti tersebut belum terlalu ramai lokasinya dan belum tentu properti itu mampu memberikan keuntungan cash flow positif buat kita, khususnya itu dalam jangka waktu yang relatif singkat, sehingga saya tidak menyarankan membeli properti baru. Tapi kalau mau membeli, mungkin kalau ala Broman kita membeli properti second, yaitu secondary market. Prinsip keenam, berhutang sebagai daya ungkit. Jadi teman-teman, sahabat Dr. Broman, jangan khawatir dan jangan takut untuk memiliki hutang. Sebenarnya prinsipnya itu hutang itu memiliki hutang positif atau hutang negatif, hutang baik atau hutang jelek. Mungkin kalau misalnya teman-teman butuh bisa di komen, kita akan bahas di sesi berikutnya tentang kelola hutang. Oke, gunakan hutang sebagai pengungkit. Jadi kalau misalnya nih posisi sekarang dengan gaji kantoran kita tidak sanggup untuk membeli properti itu secara tunai, berarti kita bisa memanfaatkan KPR. KPR itu adalah contoh hutang baik ya. KPR karena tingkat suku bunga KPR itu adalah tingkat suku bunga yang paling rendah. Jadi menggunakan KPR untuk memiliki aset properti tersebut, sehingga pada saat kita 5 tahun, 10 tahun ke depan, kenaikan capital gain, kenaikan harga si properti itu tersebut sebenarnya sesungguhnya telah menutupi jumlah bunga yang telah kita setorkan ke bank. Jadi jangan menunggu pada saat kita punya uang full, uang total, karena harga properti yang terdongkrak karena inflasi itu juga akan membuat properti kita itu naik harga.
Jadi prinsip keenam itu adalah berhutang sebagai daya ungkit. Oke ya, jadi bukan gaya-gayaan ya punya hutang. Prinsip ketujuh, jangan jual properti Anda. Jadi kalau properti yang telah dibeli itu tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli itu, tapi sesungguhnya sebenarnya membeli properti itu adalah mengkonversi cash atau mungkin uang yang kita miliki dari aktif income kita convert menjadi properti, karena properti itu mampu menciptakan arus kas positif atau mungkin disebut dengan passive income. Sehingga prinsip ketujuh saya itu adalah jangan jual properti Anda. Nah, berikutnya ini adalah 7 prinsip ala Broman yang saya berikan kepada para milenial di dalam kelola aset properti. Saya ulang sekali lagi, pertama adalah untung pada saat beli, yang kedua itu adalah mencintai transaksinya dan bukan mencintai propertinya. Yang ketiga itu adalah beli properti yang bisa membiayai dirinya sendiri. Yang keempat, beli hektaran, jual kaplingan. Yang kelima, jangan membeli properti baru. Yang keenam, hutang sebagai pengungkit. Jadi berhutang sebagai daya ungkit kita dalam memiliki aset properti. Dan yang ketujuh, jangan jual properti Anda. Semoga prinsip-prinsip ini bisa memberikan satu gambaran, satu motivasi buat kaum milenial agar segera untuk memiliki aset properti tersebut. Jadi ya, sekian bisa kita berikan sebagai motivasi buat kami. Jangan pelit, jangan segan-segan untuk terus memonitor kami dengan cara melakukan subscribe dan membunyikan bunyi loncengnya, sehingga update video yang akan kami berikan setiap minggu, sahabat Dr. Broman bisa termonitor. Semoga kreasi yang kami berikan mampu memberikan inspirasi di dalam kelola aset properti para milenial. Terima kasih.